La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang kenceng Pak, suaranya kurang kenceng Pak. Biar ini menjadi saksi bahwa kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah tadi kita setiap hari setiap saat karena hujan Pak. Ketika kita mengagungkan nama Allah, doa kita dipanjatkan, insya Allah Pak, doa kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kencengan Pak baca tahlilnya. Siap apa ora? Siap. Ini mic-nya enggak ada ehonya bisa. Komplain bayar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Satu kali lagi Pak, 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ke pasar Cikarang membeli tales, pasar Keranji membeli kelapa. Saya heran sama bapak-bapak, kalau ngaji rada-rada males. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini ibu rajin nih Pak, ibu rajin ya. Di bambu beli gergaji, perut lapar makan supermi. Ibu-ibu emang rajin ngaji, tapi banyak yang lawan suami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Iya Pak Ora? Ya. Bapak Romani itu ngomong kurang belanja. Itu punya organisasi namanya ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya kompak Pak, Bu. Oi. Saya ngaji ini, dengerin salam saya jawabnya kencang, woi. Jangan makanan bayi itu dipegangin lah. Melihat saya ya Allah. Salam yang jauh yang keras yang kompak ya. Yang jauh sana mudah-mudahan insya Allah hutangnya lunas. Belas ini nyaranya. Nah, belas ini kenceng nih. Romannya berat sebelah hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yaitu Ketua RT 09 Bapak Gatot Koco. Mana Bapak? Namanya Gatot Koco Pak? Iya Pak. Masya Allah, berarti otot balung apa? Otot kawat balung besi. Masya Allah. Kita doain Bapak RT kita insya Allah menjadi RT selama-lamanya. Bininya deh ngomong jangan. Mengapa sih suka nombokin uang sampah emang ah? Oh gantian. Takut dibilang korupsi sebenarnya. Tapi insya Allah RT kita mah amanah. RT kita mah biasanya orang kagak pada bayar gini tamponin. Ini aja saya yakin pengeluaran yang banyak RT ini kan. Iya RT banyak ya deh. Iya deh itu deh. Allah, mudah-mudahan PRT kita insya Allah diangkat jadi RW ya. Amin. Bila jadi RW jadi lurah. Amin.
setelah jadi lurah jadi apa ya? Sama. Camat nggak bisa Pak. Camat kan PNS. Apa? Lurah PNS. Iya PNS kan nggak bisa ditangkap. Head dan orang paham ya. Kan kalau pencalonan baru kepala desa, iya Lurah. Ya, enggak. Oh iya politik saja. Amin. Tapi kata Pak RT bilang begini, iya lo nyalonin gua jadi kepala desa. Duit mana? Gitu. Emang orang ngopi kagak pakai duit, betul nggak? Emang orang kumpul-kumpul kagak pakai duit, iya nggak Pak RT? Oh iya tuh katanya tuh, ayo ngomongin duit lo. Yang sekalian berbahagia selanjutnya yang saya hormati yaitu Ketua Majelis Ta'lim Asmaul Husna, yaitu Bapak Haji Aam. Mana Pak Haji Aam? Masya Allah, Pak Haji Aam Effendi. Saya doakan semoga beliau sehat berkah panjang umur. Insya Allah bertambah rezekinya, bertambah. Saya tadi ngomong dia no. Nanti mau kadang-kadang melunjak, disuruh diam ngomong baik. Terpilihnya malah saya waktu dibukain pintu nih. Yang saya hormati yaitu ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Husna. Ini Majelis Ta'lim Al-Husna ini Bu ya. Ya Bu ya. Insyaallah kita doakan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Oh ya, di samping sebelah kiri saya ada Ustadz Aan ya. Tadi ketua majelisnya namanya Aan. Ini ketua namanya Aan. Masya Allah. Ada apa nih? Teman sekalian berbahagia semua yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah diberikan keberkahan, diberikan insya Allah tambah berkah, insya Allah duitnya berlimpah-limpah, di dunianya bahagia, di akhiratnya masuk surga, amin ya rabbal. Maaf, ada ulangan lagi. Teman sekalian berbahagia, saya sebelumnya menyampaikan materi, tidak panjang Pak saya. Insya Allah kurang lebih paling juga 5 menit ke depan ya, karena saya capek banget ini, besok masih ada lagi acara ya. 5 menit jangan lama-lama Pak. Boleh nggak saya ceramah 5 menit doang Pak? Kata RT katanya, Ustaz masa amplopnya gua buka lagi. Lah gampang kita itu mah, kalau misalkan kebanyakan waktunya tambahin gitu ya. Nah, nanti jangan belit-belit, jangan yang belit kan kuburannya sempit Pak ya. Gitu. Dengerin. Woi jamaah dengerin ya. Sebelum kita ngaji kita bersyukur sama Allah. Ayo kita ngucapin ucapan hamdalah 1 2 3. Alhamdulillah. Kurang Pak, kurang kenceng. Ini ibu-ibu kayaknya masih suaranya masih riuh gemuruh gitu Pak, kurang bagus ya. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa Pak saya ngajak bersyukur? Kalau kita bersyukur Pak, itu namanya rezeki ditambah. Semuanya ditambah nikmatnya sama Allah Pak. Bapak udah ngamalin rasa bersyukur apa belum? Sudah apa belum? Dulu Pak, Bapak ketika belum bersyukur, insya Allah Pak rezekinya seret. Tapi kalau misalkan Bapak udah bersyukur, insya Allah rezekinya gampang bertambah-tambah Pak. Awalnya mungkin Bapak punya motor 1, jadinya punya motor berapa Pak? 2. Dua yang kencang apa? Duanya. Berapa Pak? Awalnya Bapak mungkin punya mobil 1, jadi punya mobil berapa? 2. Awalnya punya rumah 1, jadi rumahnya berapa? 5. Awalnya istri 1. Udah ketebak. Akhirnya Bapak bertambah, jadi istrinya tambah soleha. Alhamdulillah. Muka ngarep semua orang ini. Ya mas sekalian berbahagia. Yang kedua, salawat dan salam kita dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan itu Pak, kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga pada hari kiamat kita diizinkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan kita insya Allah selamat di akhirat dan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Nih Pak, saya mau tanya Pak, ini acaranya apa Pak? Penutupan pengajian. Penutupan wukuf atau tawakupan Pak bahasanya. Kan ada istilah dalam agama itu ada kata wukuf,
ada kata wakaf, ya Pak ya. Buku. Ada kata yang sering kita pakai sekarang untuk menutup namanya tawakuf, kan gitu ya. Sehingga di Indonesia kan namanya tawakupan, nah kan begitu ya. Artinya apa Pak? Itu sama akar katanya dari kata waqafa yaqifu wukufan, artinya adalah diam, artinya adalah berhenti di satu titik. Maka kalau Bapak mengadakan tawakupan berarti Bapak berhenti sejenak di satu titik. Betul apa betul? Maka kalau tawakupan ini kita laksanakan, berhenti untuk taklim, tapi untuk berpindah kepada kegiatan yang lainnya, fokus untuk mengamalkan ibadah bulan suci Ramadan. Sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan itu pilihan atau tidak pilihan Pak? Banyak orang yang kemudian tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk bulan Ramadan. Maka sebelum bulan Ramadan datang biasanya ada bendera di pojokan gang, di Geraha Prima, di gang apa namanya Pak? Gang apa? Yang paham baru bilang kagak ada tuh. Ini yang gak paham semua di mana sini? Jangan dulu Pak. Jangan dulu. Dengerin nih Bu nih. Kalau misalkan sebelum datangnya bulan Ramadan biasanya ada bendera kuning, itu berarti orang di depan rumahnya ada bendera kuning kagak diizinin sama Allah masuk bulan Ramadan. Iya apa enggak? Ya. Kalau yang kagak ada bendera kuning di depan rumahnya, insya Allah diizinin dan dia berarti masuk ke bulan berkah, yaitu bulan Ramadan. Tuh Pak, ini saya ingetin Pak nih, saya ingetin ya. Ini bulan Sya'ban, bentar lagi bulan Ramadan, dan besok kita malam Rabu kalau tidak salah itu sesuai tanggal kalender Hijriah, meskipun ada ikhtilaf kalender Hijriahnya, bisa malam Rabu bisa malam Kamis ya, terserah ikut yang mana aja. Kita ada namanya nisfu Sya'banan. Nisfu Sya'banan itu maksudnya apa? Prepare isti'dadir Ramadan, yaitu persiapan untuk nyambut datangnya bulan. Sekarang saya mau tanya Pak, Bapak udah nyiapin datangnya bulan Ramadan apa belum Pak? Insya Allah. Udah nyiapin Ramadan apa nyiapin buat lebarannya Pak? Jujur jangan bohong. Kalau dua-duanya mah kayaknya nggak yakin sama itu. Udah nyiapin Ramadannya apa mau nyiapin lebarannya? Banyak nyiapin Ramadan apa banyak nyiapin lebarannya? Bohong itu. No, perempuan udah nanya no. Ya Ustadz, tiket bapaknya udah beli buat lebaran pulang kampung. Ya nggak Bu? Iya Ustadz, saya beli kue udah dipesan sama tetangga 213 apa namanya ini loyang katanya begitu. Masya Allah Pak, itu semua persiapan lebaran. Persiapan Ramadan bukan itu. Persiapan Ramadan itu latihan ibadah. Yang biasanya baca Quran sedikit, ketika nyambut Ramadan banyakin baca Qurannya. Udah apa belum banyakin baca Qurannya? Belum. Woi jawab. Nah begitu jujur. Kadang-kadang pada munafik kita semuanya. Benar apa enggak? Kenapa saya katakan harus jujur? Kita jujur di hadapan Allah. Ya Allah, saya kurang, maka saya kurang ini akan saya tambah menyambut bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengizinkan saya masuk ke dalam bulan Ramadan. Tuh Pak, jujur kita jangan bohong baik. Udah nama bini, udah tanya duit, apa lu ada duit? Jawabnya pasti agak. Ya enggak Bu? Bapak lo ada duit apa enggak? Agak. Nggak taunya bininya kagak percaya Pak, dompetnya dilihatin Pak. Ya Allah, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, macam-macam Pak. Kira-kira lakinya ke kamar mandi itu dompet duitnya diambil apa kagak Pak? Hah? Apa? Saya mau tanya lagi, jawab yang benar nih. Kira-kira laki ke kamar mandi duitnya diambil apa kagak? Kata bininya kagak Pak. Bapak percaya apa kagak Pak? Makanya Pak, sekarang kita sebagai laki-laki Pak, mau ada duit mau kagak ada duit, jujur sama bini, betul nggak Bu? Jangan bohong mulu, ditanya bini punya duit apa kagak, jujur ada, katakan ada, betul Bu? Kalau nggak ada, katakan kagak ada. Kalau nggak percaya, tuh keluarin dompetnya, tuh kosong. Nggak tahu dompetnya ada 2. Ada yang begitu Bu, dompetnya ada 2 Bu.
Ibu kalau yang palanya pegal ngatain saya madep sini aja bu. Saya tahu ibu dari gimana tuh. Lah badannya ke sono, palanya madep sini pak. Gimana kagak pegal ya nggak bu? Udah madep sini aja bu. Woi, surga semua surga coy. Surga ini surga ya Allah. Madep sini aja, sini. Jadi sini. Nah, emang ini salah sih posisinya, harusnya gue di sana di ujung bener. Ini enak begitu. Ini siapa sih yang ngatur ini? Astagfirullahaladzim. RT udah berkorban juga, RT lagi. Kasian dia, ya Allah. Tapi insya Allah dosanya dihapusin kalau begitu. Amin. Sampai sekarang nih Pak, di Pelumpang tuh Pak, di Pelumpang. Ya Allah, kemarin ngeles kita Pak ya. Ada musibah kebakaran yang sangat dahsyat yang banyak mengorbankan orang Pak. Kalau nggak salah yang tewas ada 17-an orang apa lebih Pak, Pak. Masya Allah banyak Pak. Tapi ingat Pak, yang namanya musibah Pak nih, yang namanya musibah seorang mukmin itu kagak ada ruginya Pak. Kita dapatin musibah pada diri kita. Itu musibah yang ada di sana Pak, dia mendapatkan minimal 2 Pak. Apa Pak minimal berapa? 2 apa? 2 hikmah di balik musibah itu. Musibah itu apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslimnya Pak? Kata Rasulullah SAW, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha." Tidaklah tertimpa musibah seorang mukmin walaupun hanya tertusuk duri atau lebih daripada itu, illa maka Allah akan berikan kepadanya 2 hikmah. Apa yang pertama? Rafa'allahu biha darajah. Allah akan tinggikan derajatnya di hadapan Allah nanti. Amin. Makanya orang yang mati syahid itu Pak, itu kalau kebakar itu mati syahid Pak. Kalau dia memang matinya dalam keadaan kebakar kemudian syahid, Masya Allah, Allah akan tinggikan derajatnya di hadapan Allah nantinya. Amin. Dan bagi orang yang kemudian belum meninggal atau masih hidup tapi dia luka, maka Allah akan gantikan dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, seorang yang kena musibah mendapatkan hikmah yang kedua. Apa kata Rasulullah SAW? Au hatta anhu biha khati'ah. Allah akan hapusin segala dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau orang muslim kena musibah, maka bukan rugi, malah menjadi untung. Apa yang kena musibah Pak? Woi, Bu, ada 2 Bu kebaikan itu. Ibu, jawab Bu. Pengen apa enggak? Enggak, Ustaz kan mendapatkan 3 derajat bukan hanya kena musibah gitu ya. Tapi ini motivasi bagi saudara kita yang terkena musibah. Kalau mereka terkena musibah, jangan takut, Allah akan berikan terbaik bagi orang yang terkena musibah. Maka kalau misalkan kita melihat orang kena musibah atau diri kita kena musibah, kita disuruh Pak, kata Allah di dalam Al-Quran pada juz yang kedua, surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah pada ayatnya 155 atau tepatnya pada halaman 24 pada Mushaf Uthmani. Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Tuh Pak, ayatnya jelas tuh. Makanya saya sebutin alamatnya biar Bapak ntar buka-buka lagi Pak tuh di rumah Qurannya. Jangan Quran cuma ditaruh di atas lemari setahun sekali baru dibuka pas Ramadan doang. Betul apa enggak? Jujur sama saya kalau. Sip lagi. Sip katanya. Apa katanya? Sip. Bu, lakinya suka ngaji apa ora? Saya tanya bininya, yang jawab lakinya ora. Sebelum bininya nyaut duluan nih Pak. Lakinya sekarang saya tanya, Bapak, woi denger nih, bini Bapak suka ngaji apa ora di rumah? Kagak. Astagfirullahaladzim. Ini berarti keluarga kagak ngaji nih. Maafin Pak, maafin. Saya bukannya untuk mengejek, bukan Pak, tapi untuk menyadarkan diri kita bahwa kita banyak kekurangan Pak ya. Apalagi hal-hal yang biasa kita lupakan Pak.
Baca Quran itu sering kita lupakan, Pak. Kita sering banyak membaca HP, Pak, ketimbang membaca Quran. Betul Pak? Kita sering membaca WA, Pak, ketimbang kita membaca ayat-ayat Allah. Betul Pak? Makanya umat Islam pada kurang pintar agamanya. Benar enggak? Pintarnya komentar doang. Benar enggak, Pak? Di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Twitter, sekarang di entik sama entok. Apa? Ya, saya punya, Bu. Lah Ustaz manusia emang malaikat, iya nggak, Pak? Lah Ustaz juga boleh. Kan ada lagu tidak pernah itu, di depan orang tuamu kau malukan diriku, kan gitu ya? Kau bandingkan aku dengan dirinya, gitu ya? Kita mah itu bukan maksudnya nyanyi, itu mah nyontohin. Kalau emang ada TikTok yang suka lagu-lagu potongan begitu, iya Bang enggak? Iya. Ini mah kadang-kadang kita mohon maaf Pak, TikTokan sampai joget sana, joget sini. Lakinya kesel ditendang tuh bininya. Jadi pertikaian antara suami dan istri gara-gara apa? TikTok. Sekarang mohon maaf Pak, suami istri ini agak sedikit galak Pak sekarang Pak. Bener kan ya? Laki galak sama bini, bini juga galak sama laki. Karena kadang-kadang biasanya lakinya kalah sama bini, Pak. Contoh. Kok cuma satu orang yang ngaku ya? Ini kurang dari sini, jangan pada ribut ya. Woi dengerin deh. Ini mah muhasabah ya. Nih dengerin ya. Yang namanya sekarang suami istri Pak, banyak kejadian yang tidak baik kita lihat. Kita ngelihat nonton, dipertontonkan kita dengan media. Suami berantem sama istri, istri berantem sama suaminya. Benar apa enggak? Ada yang lagi viral kemarin itu, ada si Lesti sama si Bilar. Ya Allah Pak, si Lesti dicekek Pak, apa dibanting Pak itu. Contoh. Astagfirullahaladzim. Kalau ceramah serius-serius mengantuk, iya gak? Mending santai. Saya juga berharap ceramah banyak jamaahnya, tapi secuil. Elah. Satu eteng, orang udah satu RW ini ya. Satu RW ini. Oh, perwakilannya. Oh, pengen dianggap ente. Ya Allah Pak, bayangin Pak nih, Bapak bayangin Pak, seorang wanita kecil imut yang bernama Lesti dicekek, dibanting Pak. Betapa sadisnya seorang suami ketika sudah ada emosi dan amarah yang ada di dalam hatinya. Apa hikmahnya Pak? Kita jangan kasar-kasar sama bini kita. Kalau bini kita dikasarin, mohon maaf, Bapak dari perempuan. Woi. Dilahirkan dari perempuan. Puas. Kita ini lahir dari perempuan. Jangan sakitin perempuan. Itu Selesti Pak, Masya Allah, mohon maaf, berjasa besar buat keluarganya. Bukan hanya Selesti, dan perempuan-perempuan ini semuanya berjasa sama suaminya. Betul apa enggak? Apalagi Selesti berjasa banget Pak. Dari Indonesia pindah ke SCTP, nyanyi dibayar, duitnya buat suami, buat anaknya. Betul apa enggak? Selesti kalau lagi nyanyi enak banget suaranya Pak. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan Ini dia tadi udah ada yang bisa tuh. Berubah untuk selamanya, cinta untuk apa harta berlimpah. Pokoknya Pak, kalau ceramah sama emak-emak udah begitu Pak. Cuma kalau mama kalau ceramah nggak begitu, besok kagak dipanggil lagi. Saya sering begitu Pak, ceramah dulu serius banget, saya pakai khutbah Jumat ya sekali doang. Nomor WA aja boro-boro dipinta apa dicuekin baik, gua pulang deh. Udah sempat pulang loh. Ya Allah, tuh Pak, saya alhamdulillah Pak. Ya Allah.
Udah ya, udah selesai ya, sebelumnya. Ya, udah. Nanti kan ditambah. Iya kebukaan. Buset. Orang udah pada materi membuka. Ya Allah, tuh Pak itu ya. Sampai di mana gitu Pak? Ya Allah. Jadi banyak Pak itu yang namanya ibarah yang harus kita perbaiki. Nah saudaraku sekalian yang berbahagia Pak, maka kalau misalkan kita bulan Ramadan itu adalah pilihan, nggak semuanya orang itu masuk ke dalam bulan Ramadan Pak, ya, nggak semuanya orang diizinkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Banyakin doa Pak. Banyakin apa? Doa, ya Allah balighna fi Ramadan, ya Allah balighna fi Ramadan, ya Allah balighna fi Ramadan, ya Allah sampaikan kami di dalam bulan Ramadan, ya Allah panjangkan umur kami, masukkan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Itu Pak doanya. Udah Bapak biasain, banyakin belum doa-doa seperti itu Pak? Belum. Yang ada doanya, ya Allah kapan gua kawin lagi? Betul. Ada yang duda di sini ada? Pasti yang duda bilang, ya Allah barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Gitu ya. Elah, sabar Pak, doanya dikabulin kalau ntar lagi Pak ya. Ada janda juga di sini. Kawinin aja berdua itu. Banyak. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak, apa doanya? Nih, Rasul Pak ngajarin doa kita yang sering kita baca Pak. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana. Ayo Pak ulangin 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana. Lagi Pak, 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna. Lagi Pak. Lagi apa? Kagak ikhlas pisan sama minum. Bukan ngeprank Pak. Gimana caranya Bapak aktif saya minum gitu kan? Itu maksudnya Pak. Jadi kalau misalkan saya minum kita berhenti kan jadi Bapak bengong nungguin apa nih gitu kan? Dan Bapak tetap aktif. Apa sekali lagi Pak ya? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana. Amin ya rabbal alamin. Tuh Pak tuh. Itu doanya tuh. Tapi Pak, perlu kita ketahui Pak, karena kita yakin Pak, yang namanya kematian itu akan datang kepada kita, maka bisa jadi Pak, di tengah kita doa dalam penantian tersebut, doa kita terabaikan. Karena apa? Mungkin kita belum siap masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka kematian yang paling terbaik di sisi Allah adalah kematian yang disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya adalah husnul khatimah. Kita bakalan mati Pak semuanya. Presiden mati Pak, menteri mati, gubernur Pak mati, bupati Pak mati, ya apalagi RT Mati. ada yang ngomong Ustadz juga mati. Terus malaikat ngomong, terus belakangan Ustadz yang doain. Itu malaikat yang ngomong gitu. Tapi benar Bu, ada hikmahnya Bu, luar biasa nih. Dengan sarana kita silaturahim kayak gini, ini malaikat bisa saja menggugurkan kematian jadwal kita Bu nanti. Jadwal kematian kita bisa saja Bu. Karena bisa suatu saat ada malaikat yang ngetok pintu rumah bapak dan ibu, kemudian dia ucapin salam, tok tok tok, assalamualaikum.
Itu malaikat ngucapin salam, bininya lagi di rumah nonton TV sinetron Pak, di SCTV, namanya sekarang judulnya Tajwid Cinta. Ada si Syifa, lu curiga sama gua. Astagfirullah, modal ceramah doang cuy. Yang muda itu. Kalau kemarin kan yang viral itu Ikatan Cinta ya, ada si Andin, Aldebaran, si Rosi, Elsa, si Reina ya. Elsa itu kan keringetan sama si Andin ya. Si Andin itu sampai didendamin ya, sampai masuk penjara si Andin, sampai mau dibunuh si Andin Pak. Anaknya itu jahatnya sama si Andin Pak. Apa bener ya? Modal ceramah, Komanya kagak ikhlas banget buat ceramah. Jam berapa itu, Tat? Oh. Bisa bang, bisa. Bener ya? Tapi Ustadz mah biasanya kerjanya baca Quran Pak. Percaya apa kagak Pak? Kagak. Sambilan. Emang susah Pak kalau ceramah sama orang seuzon mulu susah. Maafin Pak. Kadang kita itu nggak bisa seperti malaikat Pak, karena malaikat itu diciptakan dari nur cahayanya Allah, sedangkan kita dari tanah. Yang namanya tanah Pak bercampur macam-macam. Iya Pak nggak Pak? Ada yang baik, ada yang jelek. Iya Pak nggak Pak? Makanya manusia kadang baik, kadang jelek Pak. Saking baiknya kadang-kadang Pak, mohon maaf, ke masjid aja hari Jumat, sholat Jumat Pak, dia berangkat hari Selasa Pak. Itu orang PA apa orang bener? Oh, jadi dia mondok di masjid Pak ya? Udah Pak ya ceramahnya udah ya? Baru setengah. Apaan 1 jam kurang? Dah. Tadi saya 8:30 kan naik sini ya? Pagi sore. Ntar saya besok pagi ada Tabi Akbar di Kota Bekasi. Sana tuh nih. Nah, udah di lem kan udah ya. Ya Allah. Besok udah disiapin. Udah, ada nggak mau apa? Tambahin. Ntar. Jadi kita kagak mungkin Pak bisa menolak yang namanya akhir-akhir kehidupan kita di dunia alias kematian kalau itu sudah takdirnya. Saya ingetin Pak, kalau itu sudah takdirnya kalau bisa ditolak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimuna sa'atan." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau datang ajal kepada kita, maka kita nggak mampu menunda-nunda ajal tersebut Pak. Bahkan sesaat pun, kalimat sesaat itu bisa ditafsirkan sedetik pun, bisa ditafsirkan sebentar pun, kagak bisa Pak kita menundanya. Maka kalau misalkan kita kagak bisa menundanya, persiapkan kematian kita. Betul apa kagak Pak? Betul. Ada Pak di dalam satu kitab Pak. Nama kitabnya kalau nggak salah itu Nasaihul Ibad, yang dikarang Syekh Nawawi Al-Bantani. Bapak tahu nggak Pak kitab itu Pak? Oh ini mah. Sekarang ada Ustadz Pak gelarnya pakai Al-Bantani ada itu Pak Ustadz? Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani pantas Pak, ilmunya mumpuni, kuat dia, ilmunya dalam, hafalan Qurannya kuat, hadisnya kuat. Dia lah orang belum apa-apa pakai Al-Bantani, saya mau gak pantas bisa tuh. Orang pantas Pak. Saya di Bekasi Pak, orang pantas Samit Al-Bakasi gak pantas. Al-Gabusi agak pantas. Itu berarti mewakili daerahnya. Lah emang itu orang terbaik di daerahnya? Ya, lah cuma orang begitu. Woi. Kita jangan ngomongin saya. Gak pantas Pak kalau orang terbaik di daerahnya boleh mewakili pakai nasabnya nyambung Al-Bantani, boleh nggak gitu Pak? Boleh. Tapi yang terbaik orangnya. Nah, orang cuma bonceng nama besar Banten doang. Gimana? Dari Banten, ya. Nah,
Apa yang di Banten sono belajar agama agak jual daun. Ada yang begitu? Ada Pak. Makanya saya nama saya nggak pakai nama Bekasi, nggak pakai nama Aserangi, nggak ada Bekasi. Aserangi kali gitu, kan saya kampungnya kampung Serang ya, Pak. Nggak pakai Aserangi nggak sih? Pakai karena tidak pantas kalau Selangi. Udah. Kan gue bilang juga nggak pakai. Makanya saya pakai namanya Ujeng saja, Ustadz Jenggot. Ah ini jenggot ya? Beda jenggot sama gua. Wah ini termasuk seorang bidadari. Tahu dia mana sarang apa? Tawon. Buat gelangkungan anak ini. Pakai Pak di mana? Saya sebenarnya fenomena jenggot itu Ustadz itu Pak, saya kemarin agak sedikit kritis kepada mereka yang mengatakan bahwa yang berjenggot itu teroris. Mohon apa? Saya tidak setuju sama sekali. Kalau misalkan kita mengkonotasikan jenggot dengan teroris, apa kabarnya Nabi kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul atau tidak? Maka yang mengatakan jenggot itu teroris, saya katakan lu kurang ngaji. Makanya ngaji lo sama gua. Ngaji kejauhan. Lah ngaji bukan ke Arab Pak, dia mah ngaji ke Amerika sono. Ada kan fakultas Islam Pak di Amerika. Di Oxford apa sih nyebut itu susah ya? University. Oxford University. Ada Pak, belajar Islam di barat. Benar apa salah Pak kalau begitu Pak? Salah. Yang adanya mengkritisi ajaran Islam, menggugat ajaran Islam, akhirnya terbentuk pemahaman yang sekuler yang kemudian membedakan mana Islam dan mana negara. Akhirnya Islam tidak tidak memegang sebuah negara. Islam hanya bagian kecil dari sebuah negara, dan akhirnya umat Islam dikriminalisasi. Betul Pak ya? Sewat gua nih. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Gue begini kadang-kadang serius juga gue. Enggak. Udah ya, udah malam ya, cukup. Udah Pak, udah 1 jam. Coba berapa jam? 55 menit. Oh, Pak, 55 menit ya, 5 menit lagi. Saya minta doa Pak buat pesantren saya, semoga dilancarin Pak. Amin. Sekarang lagi pembangunan kamar mandinya Pak. Ya Allah. Butuh keramik. Iya betul. Butuh keramik. Saya mau udah selawatan nggak sini Pak? Boleh. Iya tenang aja. Ya ente rumah sedang apa loh saya? Mungkin pakai izin ya, pakai kardus ya selawatan. Yang mau sedekah boleh Pak, mau 5.000, mau 2.000, mau 1.000 nggak apa-apa, silakan aja Pak. Tapi kalau misalkan 2.000 jauh banget tuh ya. Ya silakan Pak. Ayo ambil kardus, mana kardusnya? Pak bantuin kita Pak. Wih. Ikhlas. Saya mau kagak mengharapkan apa-apa dari Bapak. Ayo ikhlas saja. Terserah Bapak saya ikhlasnya berapa aja Pak. Sedonya ayo silakan Pak. Allah. Udah belum? Udah siap belum? Kita selawatan ya. Nggak bawa uang nggak apa-apa Pak. Tinggal transfer uang. Sekarang sedekah gampang ya nggak Bu? Udah siap belum kita selawatan? Nanti jangan ragu-ragu Bang. Nah. Berdiri kan? Berdiri enggak usah. Duduk aja ente keliling Bang ya Bang. Enggak gini aja bisa berdiri Bang, maksudnya ente keliling kardus oper-oper gitu aja. Ayo Pak, sholawatan bareng ya. Itu maksudnya bisa ditabok Pak, maksudnya itu. Tabokin po. Ayo po. Hadroh. Siapa yang main? Ada jamaah disuruh seperti mau. Ayo, yang main bawa Bapak. Tadi siapa yang main tadi? Ya udah. Udah, nggak ada yang bisa berdiri ya. Ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah salam
الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك. Pak, nih kalau yang lain pesantrennya bayar, di tempat saya pesantrennya gratis. Jadi kalau saya demi Allah demi Rasulullah kagak ada tujuan cari untung di pesantren, Pak. Karena saya alhamdulillah punya gaji, Pak, di sekolahan. Saya PNS, coy. Woi, sombong tinggi gua. Enggak nanya, woi. Bagian daripada gua sujonin, nah emang gua PNS ya nggak? Ya. Kita PNS, Pak. Saya nggak nyari untung, Pak. Alhamdulillah jadwal saya padat, alhamdulillah. Makanya berkah mudah-mudahan. Saya kagak mikirin urusan dunia. Mobil udah gua punya udah. Nah, rumah udah punya, bini udah punya satu gitu. Ya. Apa nambah? Astagfirullahaladzim. Saya mau udah kagak mikirin itu, Pak. Saya mikirin pesantren itu untuk umat, ikhlas, gratis, insya Allah barokah, amin. Saya ingat, Pak, bagaimana Habib yang memiliki murid 15.000 santri, Pak, tapi tidak ada yang bayar santrinya, Ustaz. Itu keturunan Nabi nyontoin kepada ustaz-ustaz, kepada kiai-kiai yang punya pesantren, gratisin pesantrennya, biar umat Islam yang kaya, yang miskin, pintar agama. Jangan cuma orang yang kaya doang pintar agama, yang miskin kagak pintar agama. Betul apa enggak? Tuh, Pak, tuh dengerin tuh. Karena pesantren sekarang ini pada mahal-mahal banget di pesantren. Kata saya, bagaimana tujuan pesantren didirikan? Dulu para ulama-ulama kita terdahulu, Pak, pesantren itu gak ada yang bayar. Makanya banyak orang yang pintar dulu. Dari setiap kampung ada yang orang pintar. Sekarang mana orang pintar? Benar apa enggak, Pak? Karena ilmu agama didapati dengan bayar yang mahal, Pak. Ingatin, Pak. Woi, ingatin, woi. Saya gratis ya. Makanya kalau usaha di mana banyak kan dikit. Itu, Pak. Saya minta kepada Bapak doain saya biar pesantren ini biar jalan, Pak. Demi Allah dan Rasulullah saya nggak akan mengambil keuntungan sama sekali. Pak percaya, tanya tim saya, Pak, nih, Kong Jul. Itu tim saya. Nah, beliau nih, Pak, baru jadi Islam 2 minggu nih, Pak. 2 minggu kurang nih. Ini santri kita nih pertama nih, Pak. Ini yang bilang handphone, Pak. Beliau mu'alaf, Pak. Tinggal di pesantren sekarang bareng saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau istiqomah sampai akhir hayatnya di dunia ini. Makanya gratis, Pak, semuanya. Udah. Jangan persulit orang memahami agama, Pak, tapi permudah orang memahami agama. Nanya di mana alamatnya, Pak? Lihat aja di Google, Pak, ya. Kampung Serang Jauh, Pak, RT 02 RW 12 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibidung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Gitu, Pak. Nanti Bapak cari di Google Ujeng Sentre, Pak. Ya. Jauh, Pak. Jangan lupa Kalau dia subscribe. jauh. Itu, Pak, itu mudah-mudahan Bapak malam hari ini amal jariahnya insya Allah diganti dengan balasan yang berlipat ganda. Dan insya Allah saya juga minta doanya, Pak, biar saya sehat. Karena saya terus terang dari tadi kecapean. Dari pagi saya syuting, terus kemudian pulang sore capek. Kemudian tadi mau berangkat, ada yang minta syuting lagi tuh, Pak, tuh. Dari Halo Selebriti apa di Pokemon tuh, Pak. Terkait tentang musibah pelumpang, Pak, tadi sih. Kata saya, ya Allah, gue mau berangkat. Alhamdulillah kita syuting sebentar, dia nyambungin juga, langsung saya kirim ke krunya. Nanti Bapak lihat aja di TV ya, Pak, ya. Gak usah bayar, Pak, gratis. Nah, 4.500.000 maunya cuma hilang.
Jadi 455.000. Ini saya yakin Pak bukan hanya ini yang Bapak ingin berikan, tapi mungkin kalau Bapak nanti mau nyumbang silakan hubungi Pusdaan atau saya langsung ke nomor saya, bisa ditransfer atau bisa datang ke pondok saya Pak. Silakan saja. Insya Allah Bapak akan kami permudahkan untuk amal jariah Bapak. Ingat Pak, yang namanya kita hidup di dunia ini ada akhirnya Pak. Kematian namanya, dan kematian itu akan datang kepada kita. Sempat atau tidak sempat kita memperbaiki diri, itu pasti akan kita alami Pak. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Udah Pak, udah cukup ya? Ya. Udah langsung. Doa. Coba tugas kita. Udah jangan amplop gua Pak. Saya terus Pak kalau lagi sensitif hati saya marah Pak. Tapi karena saya orangnya dianggap enjoy, jadi saya biasa aja gitu. Iya. Takut. Pak maafin saya Pak ya. Nah kita baca doa Pak, semoga amplopnya kan kosong. Kepuasan saya. Semoga Pak apa yang kita lakukan malam hari ini dicatat jadi amal ibadah. Dan insya Allah Pak kita yakin apa yang kita lakukan terbaik untuk menyambut bulan Ramadan. Dan insya Allah tawakupan ini Pak bukan berarti kita berhenti untuk melakukan kegiatan kebaikan ngaji Pak. Kalaupun tidak bareng-bareng tapi di rumah kita harus lebih maksimal lagi Pak. Sama istri, sama anak, sama saudara semuanya kita ajakin Pak. Anak-anak kita, istri kita untuk kemudian lebih banyak lagi membaca ayat-ayat Allah, mengaji Pak. Hadis Rasulullah dibaca Pak. Jangan banyak kita baca yang lain, lebih banyak kita kemudian membaca sumber Islam. Sumber Islam ada dua Pak. Ada Al-Quran dan ada hadis. Masdaranil Islam, ada dua sumber hukum Islam, yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Makanya kalau sholat subuh Pak di Masjid Al-Ikhlas ngaji Pak, baca hadis Nabi itu. Ustadznya dari Cibitung Pak, Kampung Selang Jauh RT 02 Pak, ngaji hadis Bulughul Maram Pak. Datang apa kagak Pak? Wow. Ngaji Pak ya di pekan keberapa sih? Pekan ketiga Pak, saya ngundang yang ngisi Ustadz Samit itu Pak, ini sih Pak. Kenal Ustadz Samit Pak? Kagak. Ngisi saya Pak itu. Cuma kalau sono kajiannya kita Pak, bukannya ceramah begini. Kalau kita biasanya kita ngikutin urutan hadis kita Pak, begitu. Tapi biasanya kalau ngaji subuh 4L Pak, tahu 4L Pak? Lo lagi nih, lo lagi. Itu doang biasanya. Tapi mudah-mudahan besok nambah selepas saya ngisi di sini ya Pak. Amin. Semoga kebaikan bertambah. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'atillahi wa ta'atir rasul. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumin al-haqqi wa khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Pak, angkat tangannya Pak. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsira buat Ustaz Samit Saputra SPDI.